Bab 1446. Klan Roh. Setelah waktu yang tidak diketahui, warrior yang perlahan membuka matanya. "Apakah kamu sudah bangun?" Pada saat ini, suara renyah terdengar di telinga warrior yang menoleh untuk melihat, dan gadis kecil yang pertama kali dia selamatkan itulah yang berbicara. Gadis kecil itu baru berusia sekitar 13 atau 14 tahun, dia cantik, tetapi dia agak tidak dewasa. Dia juga mengenakan jubah putih bersih yang agak longgar, yang membuatnya terlihat lebih mungil. Warrior yang memejamkan matanya sedikit, memeriksa tubuhnya, dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya untuk melihat gadis kecil itu dan berkata, "Mengapa lelaki tua itu menyerangku? Maksudmu kakek Mo?" Gadis kecil itu menunjukkan senyum cerah. "Kakek Mo berkata bahwa kamu sangat tegang dan perlu istirahat, tetapi kamu benar-benar dapat tidur selama 2 hari. Istirahat sejenak." Mendengar ini, warrior yang terlihat sedikit santai, ternyata pihak lain tidak mau menembaknya. Semangatnya sangat tegang. Faktanya, pihak lain benar. Sejak datang ke wilayah ganas ini, semangatnya menjadi tegang, bukan hanya sesaat, tapi sepanjang waktu. Pihak lain benar, dia benar-benar harus istirahat. Tapi beraninya dia istirahat di wilayah ganas ini. Itu terlalu lama untuk berani beristirahat. Pada saat ini, gadis kecil itu meraih tangan warrior yang dan berkata, "Kakek Mo yang mengatakannya. Ketika kamu bangun, aku akan membawamu menemuinya." Warrior yang memandang gadis kecil itu, lalu tersenyum, "Siapa namamu?" "Ella." Gadis kecil itu tersenyum manis. Warrior yang mengusap kepala kecil Ella dan berkata, "Ayo pergi, temui kakekmu." Dengan cara ini, warrior yang dan Ella meninggalkan ruangan, dan dipimpin oleh Ella, keduanya datang ke aula besar yang terlihat sangat bobrok. Di aula, warrior yang melihat lelaki tua berjanggut itu. "Bangun." Pria tua itu tersenyum kecil. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Senior, ada banyak hal yang awalnya tidak ingin aku ketahui, tetapi sekarang, aku ingin tahu sedikit. Terlalu banyak pertanyaan. Misalnya, siapa wanita misterius itu, siapa orang-orang di depannya ini, mengapa mereka berada di wilayah ganas ini, mengapa mereka disegel lagi?" Semuanya diragukan. Dia tahu bahwa lelaki tua di depannya bisa memberikan jawabannya. Pria tua berjanggut panjang itu terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Kami bukan ras manusia, tetapi ras roh." "Ras roh?" Warrior yang mengerutkan kening, "Aku belum pernah mendengarnya, dari dunia besar." "Dunia besar?" Jenggot panjang itu sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami memang dari dunia besar, tetapi bukan dunia besarmu." Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, "Senior, kamu bukan dari alam semesta kita." Pria tua berjanggut panjang itu tersenyum sedikit, "Ini tidak penting lagi. Kamu mendengarkan aku dan mengajukan pertanyaan. Kami dari ras roh, karena beberapa hal, kami dikirim ke sini, dan akhirnya, Tuan yang kuat mendengar berita ini, untuk mendapatkan harta kita, dia menyegel kita semua. Dahulu kala, sesekali, dia akan datang kepada kita untuk memintanya, tetapi pada akhirnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak di sana. Ini dia. Segel panjang, kami harus tidur nyenyak untuk menjaga energi di tubuh kami." Setelah mengatakan ini, dia berhenti dan berkata, "Akhirnya, kita semua tahu bahwa ini bukan jalan yang harus ditempuh, karena kita mungkin disegel sampai mati. Jadi Emi menghancurkan tubuhnya dan melarikan diri.
Setelah formasi itu, kami pergi keluar untuk mencari cara untuk menyelamatkan kami. Emi, warrior yang berkata, apakah itu wanita yang datang kepadaku? Pria tua itu mengangguk dan berkata, ini dia. Berbicara tentang ini, kilatan rasa sakit melintas di mata pria tua itu. Dia adalah jenius yang paling menonjol di tempat kita, dan dia juga merupakan tubuh roh alami yang unik. Semua hal jika dia tidak menghancurkan tubuh fisik, dia akan punya masa depan tidak terbatas. Namun, tidak mungkin, karena hanya dia yang bisa eksis di dunia ini sebagai tubuh jiwa untuk waktu yang lama setelah menghancurkan tubuhnya sendiri. Dia adalah tubuh jiwa. Warrior yang mengerutkan kening, bahkan jika dia adalah tubuh jiwa, mustahil bagiku untuk tidak terlihat. Dia adalah roh alami. Orang tua itu berkata, roh ini melampaui 5 elemen, dan bahkan lebih melampaui yin dan yang. Selain orang mati yang sebenarnya, hanya orang-orang dengan kekuatan yang sangat kuat yang dapat melihatnya. Kekuatanmu tidak cukup. Biarkan sendirian orang mati, jadi tidak bisa melihatnya. Jadi begitu. Warrior yang mengangguk dan berkata lagi, senior, ada satu hal yang aku tidak mengerti, tuan yang menyegelmu, kekuatannya harus jauh lebih unggul darimu. Dalam hal ini, mengapa kamu tidak memberinya harta karun sebagai ganti kedamaian klanmu? Orang tua itu tersenyum sedikit dan berkata, jika kami menyerahkannya. Sekarang, kamu tidak akan bisa melihat kami. Membunuh saksi mata. Warrior yang mengerti. Pada saat ini, lelaki tua itu berkata lagi, jika kita menyerahkannya, itu dapat ditukar dengan keamanan klan. Aku tidak akan menyimpan harta itu. Harta itu berharga. Dan itu tidak seberharga nyawa klan, dan itu tidak seberharga Emi. Namun, aku sangat jelas, jika benda ini jatuh ke tangannya, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membunuh kita. Karena jika menyebar, masalahnya akan berlanjut. Harta karun itu adalah bola roh, bukan? Kata warrior yang. Orang tua itu memandang warrior yang untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, apakah dia memberikannya kepadamu? Warrior yang mengangguk. Pria tua itu tersenyum pahit, sebenarnya, aku sudah menebaknya. Senior tidak akan mengambilnya kembali, kan? Warrior yang melirik lelaki tua itu dan berkata. Orang tua itu tersenyum dan berkata, jika kamu ingin mengambilnya, kamu sudah mengambilnya sebelumnya. Aku juga berpikir begitu. Warrior yang tertawa. Umurmu sepertinya. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata. Warrior yang mengangguk dan berkata, kali ini aku datang ke wilayah ganas untuk pergi ke hutan gelap untuk mencari air mata kehidupan. Kamu akan pergi ke hutan gelap. Lelaki tua itu mengerutkan kening. Apa? Warrior yang bertanya. Orang tua itu terdiam beberapa saat, lalu berkata, wah, jujur saja, dengan kekuatanmu, sungguh ajaib bisa sampai di sini. Senior, keberadaan seperti apa wilayah ganas ini? Kenapa kalian tidak keluar? Warrior yang bertanya dengan serius. Ia sangat penasaran dengan ganasnya wilayah ini. Ini benar-benar aneh di sini. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, keserakahan adalah dosa asal. Inilah yang pantas kita dapatkan, kasihanilah orang-orang kecil ini dan menderita bersama kita. Setelah berbicara, dia memandang warrior yang, aku tidak tahu. Kamu terlalu banyak karena itu tidak akan ada gunanya kamu pergi ke hutan gelap, kamu bisa sampai di sini. Dan seharusnya tidak terlalu sulit untuk sampai ke sana. Hanya saja, kamu harus ingat sedikit. Berbicara tentang ini, ekspresi lelaki tua itu menjadi sangat serius, jangan menyeberangi sungai Huangquan.
Kenapa? Warrior yang mengerutkan kening. Sungai Huangquan ini, dia telah mendengarnya lebih dari sekali. Master yang ia temui di jalan sebelumnya juga memperingatkannya untuk tidak memasuki Sungai Huangquan. Apa sebenarnya yang ada di seberang Sungai Huangquan? Sangat menakutkan. Karena kamu masuk dan kamu mati. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu tahu orang yang menyegel kita kembali? Dengan kekuatannya, dia tidak akan berani memasuki Sungai Huangquan. Warrior Yang, ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa kamu masuki. Pria tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, jangan masuk karena penasaran, itu akan membunuhmu. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, aku juga tidak tahu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, aku hanya tahu bahwa banyak orang yang aku pikir sangat kuat masuk, tetapi tidak pernah keluar. Dan kamu, dibandingkan dengan mereka, jauh lebih lemah. Jangan bicara tentang mereka, kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku. Wajah warrior yang penuh dengan garis-garis hitam, apakah perlu berbicara begitu lugas? Pada saat ini, lelaki tua itu ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, nak, secara logis, kamu menyelamatkan kita semua, kita harus berterima kasih, tetapi itu benar-benar memalukan. Bagaimana kalau kamu menemaniku ke hutan gelap? Warrior yang buru-buru berkata, bagaimana kalau membantuku mendapatkan air mata kehidupan? Ekspresi lelaki tua itu membeku. Dia awalnya berpikir bahwa warrior yang akan berkata, tidak apa-apa, itu adalah gerakan tangan. Tapi, dia tidak berharap warrior yang mengatakan itu. Setelah ragu-ragu sejenak, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jangan terlihat seperti ini, lelaki tua itu untuk kebaikanmu sendiri. Apa maksudmu? Warrior yang bertanya. Orang tua itu berkata, di sini, setiap orang memiliki wilayahnya sendiri. Jika kita meninggalkan wilayah kita sendiri, itu sama dengan melanggar aturan. Mari kita begini, selama kita meninggalkan tempat ini, itu sama dengan memasuki wilayah orang lain, selama kita memasuki wilayah orang lain, dengan imbalan serangan gila pihak lain. Kami mengikutimu ke hutan gelap, yang berarti bahwa kita harus menabrak hutan gelap dari sini. Dan jika kamu sendirian, aku percaya, bahkan lebih sederhana. Warrior yang mengangguk, dia tidak berpikir lelaki tua itu membuat alasan, karena dia sudah mengalami penyimpangan dari monster siluman ini di sini. Selama memasuki wilayah mereka, mereka tidak akan peduli apa alasannya, dan mereka akan segera melawannya. Karena itu, seperti yang dikatakan orang tua itu, jika mereka benar-benar pergi bersama, itu akan menjadi buruk karena tujuannya terlalu besar. Sebenarnya, apa yang baru saja dia katakan adalah lelucon. Karena pertandingan ini tidak berhutang apapun padanya. Meskipun dia menyelamatkan orang lain, mereka juga memberinya hadiah, dan hadiah ini tidak ringan. Secara umum, tidak ada pihak yang berutang kepada yang lain. Pada saat ini, lelaki tua itu berkata, jika kamu mendapatkan air mata kehidupan, dapatkah kamu kembali ke sini? Melakukan apa? Warrior yang bertanya. Aku butuh bantuanmu dengan hal kecil. Orang tua itu tersenyum dan berkata, hal-hal kecil, tentu saja, bermanfaat. Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, oke. Pria tua itu semakin tersenyum. Dia menggerakkan pergelangan tangannya dan manik-manik seukuran ibu jari muncul di telapak tangannya. Dia menyerahkan manik-manik itu kepada warrior yang dan berkata, manik-manik energi dapat mengisi diafragmamu pada satu waktu, energi spiritual akan membantumu.
Barang bagus. Mata warrior yang berbinar, dia dengan cepat mengambil manik-manik itu, dan kemudian berkata, apakah ada lagi? Berapa banyak lagi? Sudut mulut lelaki tua itu berkedut, dan kemudian dia tidak tersenyum. Ini sangat berharga. Ini sudah hilang untuk saat ini. Namun, jika kamu datang ke sini lagi, aku bisa memberimu lebih banyak. Oke, aku pasti akan datang ketika aku sampai di sana. Warrior yang mengangguk dengan cepat dan berkata, pria tua bersambung.